Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi, NPM 1940101047, Prodi Aquaculture. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman pertemuan 6 sampai 7 Avotebrata. Pertemuan 6, Phylum Platyhemines. Pengertian Platyhemines ada dalam bahasa Yunani artinya cacing pipi. Cacing pipi adalah phylum dalam kerajaan Animalia, hewan. Phylum ini mencakup semua cacing pipi kecuali Nemertea yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhemines yang telah dipisahkan. Platyhemines merupakan phylum ketiga dari kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Platyhemines merupakan hewan triploblastik dan bisa hidup sebagai parasit. Hewan triploblastik adalah hewan dari kingdom Animalia yang mempunyai 3 lapisan tubuh. Ciri-ciri Platyhemines: 1. Memiliki tubuh yang pipi, simetris dan tidak bersegmen. 2. Mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. 3. Hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. 4. Reproduksi generatif dengan perkawinan silang secara vegetatif dengan membelah diri. Fragmentasi. 5. Hidup di air tawar laut, tempat lembab atau di dalam tubuh hewan lain. 6. Sangat sensitif terhadap cahaya. Struktur dan fungsi tubuh Platyhemines. 1. Sistem pencernaan. Gastroveicular adalah sistem pencernaan pada cacing pipi atau Platyhemines. Peredaran makanan pada sistem pencernaan cacing pipi melalui usus yang dimulai dari mulut, faring, dan kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh, yang berarti makanan disebarkan ke seluruh tubuh. Gas oksigen dan karbondioksida dikeluarkan melalui proses difusi. Platyhemines tidak memiliki sistem peredaran darah dan rongga tubuh selom sehingga disebut hewan acelomata. 2. Indra. Beberapa cacing pipi mempunyai oceli di kepala. Oceli adalah bitnik mata yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya. Cacing pipi memiliki indera peraba dan sel chemosreseptor. Beberapa jenis lainnya juga memiliki indera tambahan seperti auricula telinga, statocista pengatur keseimbangan, dan rheoreceptor berfungsi untuk mengetahui arah aliran sungai. 3. Reproduksi. Walaupun cacing pipi merupakan hewan hermafrodit, beberapa cacing pipi tidak bisa melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara seksual dan seksual. Reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi bisa dilakukan sendiri atau dengan pasangan ini. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan membelah diri, fermentasi. Klasifikasi Platyhemines. 1. Turbellaria atau cacing rambut getar, memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Contoh Planaria. 2. Trematoda atau cacing isap, memiliki alat isap terdapat pada mulut di bagian kepala. Alat penghisap berfungsi untuk menempel pada inangnya untuk menghisap makanan. Berarti Trematoda merupakan parasit. Trematoda dewasa hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah
vertebrata. Contoh: Phacochola, cacing hati, Clonorchis, dan Schistoma. 3. Cestoda atau cacing pita, memiliki kulit berlapis. Kitin berfungsi melindungi diri dari enzim inangnya. Dengan demikian, Cestoda merupakan parasit. Cestoda terdiri dari anterior yang disebut scolex, leher, strobilus, dan proglotid. Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Playhemines menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satunya yaitu Schistosoma yang menyebabkan schistomasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandang kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Pertemuan 7. Annelida. Pengertian Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dan bentuk tubuh seperti susunan cincin gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati. Hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekira 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm dan sampai 3 mm. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara seksual dengan cara fermentasi, permutusan sebagian tubuhnya tapu sebagian besar. Annelida reproduksi secara seksual walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Ciri-ciri Annelida. Annelida mempunyai ciri-ciri karakteristik, antara lain yaitu sebagai memiliki tubuh bersegmen beruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Bersifat tribolastik, selomata, simetri, bilateral, dan materi. Mempunyai sistem pencernaan sempurna mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan anus. Tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Sistem saraf berupa ganglion, otak, dan tali saraf yang bersusun dari tangga telinga. Sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Sistem ekskresinya berupa nefrida dan nefrostom. Sifat kelamin Annelida adalah hermafrodit, jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi, dan secara vegetatif dengan fragmentasi generasi mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Sistem organ Annelida. Sistem peredaran darah Annelida mempunyai sistem peredaran dan tertutup pada pembuluh darah, mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida yaitu untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernapas melalui kulit. Sistem pernapasan Annelida. Dalam sistem pernapasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insan. Sistem pencernaan Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem ekstraksi Annelida mempunyai organ ekstraksi berupa nefrida,
Organ ekstraksi merupakan saluran nefrococor bersila dalam tubuh, dan nefrofor pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ interaksi masing-masing. Sistem 5. Sistem reproduksi Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangan secara seksual. Satu Annelida memiliki dua alat secara seksual tetap bertumbuh, dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma, lalu dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing, tinggal dan berkembang dalam tanah. Sebagai Annelida, reproduksi secara seksual dengan fermentasi diikuti dengan regenerasi. Klasifikasi Annelida. 1. Polychaeta. Polychaeta adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut, sehingga Polychaeta ialah kelas dengan rambut paling banyak di film Annelida. Polychaeta mempunyai sebagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor bulbus, sedangkan Polychaeta hidup di air. Polychaeta memiliki tubuh bersegmen dengan struktur mirip daging yang berbentuk mirip dayung. Hal ini disebut paropodia tunggal. Berfungsi sebagai alat gerak. Sebagai besar dari Polychaeta memiliki paradia berfungsi sebagai insan. Terdapat pembuluh darah halus. 2. Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut, banyak anggota, dan Oligochaeta yang hidup di dalam atau di tempat lembab, tetapi juga yang hidup di air. Karena mempunyai sedikit rambut seta dan tidak mempunyai parapodia. 3. Hierodenia. Hierodenia adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai seta rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Peranan Annelida. Annelida mempunyai beberapa peran, yaitu dimanfaatkan atau menguntungkan dan merugikan kehidupan manusia. Peranan Annelida menguntungkan bermanfaat makanan manusia karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam. Bahan baku ternak mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi. Bahan baku obat cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam. Bahan baku kosmetik cacing tanah diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit. Peranan Annelida yang merugikan: menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tembam, cacing filaria. Menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pecet, dan lintah. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.